Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar kalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pelajaran di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Saya minta tolong ketua kelasnya bisa dibentuk berdoa. Siapa yang bawa? Saya Pak. Oh ya, silakan Mas. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, yang baiknya kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari dapat berguna untuk kedepannya. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Mas Amri. Ya. Baik, saya absen dulu. Yang pertama Ananda Ruda, Andi Imah, Anandita Tiara. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi. Di sini mengenai perencanaan desain aplikasi website. Dan pada tujuan ini pembelajaran kita kali ini, yang pertama kalian dapat menyusun proposal perancangan aplikasi berbasis website. Yang kedua memahami struktur proposal dan komponen wireframe. Dan ketiga mampu membuat wireframe sesuai kebutuhan guru. Nah, ini sebelumnya dari minggu kemarin kan sudah kita bahas bahwa kalian sudah mempelajari mengenai aplikasi Figma di pelajaran web RPL. Iya. Nah, untuk pertemuan pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai untuk perencanaannya, terutama ke proposalnya. Di sini untuk yang poin ketiga membuat wireframe. Ini nanti dalam pembelajaran kita kali ini kan berbasis project. Jadinya untuk penilaiannya nanti yang terfokus ada di poin 1 dan 2. Dan untuk poin 3 nanti untuk nilai tambahan. Paham ya? Alhamdulillah. Nah, untuk selanjutnya sebelum masuk ke materi nanti ada pretest. Sebelum pretest ini ada pertanyaan normatif. Nah, dari kalian kalau menjawab nanti dapat nilai ya. Dari pertanyaan dalam pengembangan website dan mengapa proposal perencanaan sangat penting untuk dibuat. Mungkin ada yang bisa jawab nanti dapat poin. Ayo Pak. Ya, silakan. Mungkin itu Pak, untuk menentukan tujuan dan ruang lingkup proyeknya gitu Pak. Biar terstruktur ya. Apa tadi namanya? Mas Amri ya? Ya, Mas Farudin itu Pak. Farudin Rizky. Nah, selanjutnya kita ke pretest terlebih dahulu. Kalian buka quiznya. Sudah pernah pakai quiz kan sebelumnya? Ya Pak. Nah, ini untuk kodenya kalian bisa sekalian join. Sudah semua ya, ini saya mulai. Masih pagi. Belum sarapan. Sudah Pak. Anda belum bisa angkat tangan. Nah, ini untuk dengan pertama ada Mbak Lana, kedua ada Mas Amri, ketiga ada Mbak Dian. Kita beri aplaus untuk 3 peserta. Terima kasih ya. Nah, dan kenapa saya melakukan pretest ini? Nah, jadi kan kita berbasis project ya.
Nah, nanti untuk yang pemenang pertama menjadi ketua kelompok dari kelompok 1. Nah, untuk yang kedua menjadi ketua kelompok 2. Dan untuk anggotanya gimana Pak? Nah, anggotanya nanti untuk kelompok 1 dari ketua pertama ada Mbak Dian Novita, Mas Erik, yang ketiga Mbak Gina Sari, selanjutnya Arifah Wahyu. Dan selanjutnya untuk kelompok 2 yang diketuai oleh Mas Amri, anggotanya ada Mas Buddha, yang ada NPL siapa ini? Nabila ya? Oh ya, Nabila. Yang 9 ini Mbak Andi 5. Dan yang terakhir Mbak Tias. Untuk kelompok 2 ya, sudah Pak? Ya, sudah Pak. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi. Nah, yang pertama ada isi apa? Review singkat saja ya, mengenai apa itu aplikasi website. Jadi aplikasi website adalah aplikasi yang dijalankan melalui web browser. Nah, ini untuk contoh dari aplikasi berbasis website. Selanjutnya kita masuk ke materi inti kita, yaitu proposal perancangan. Nah, proposal perancangan adalah dokumen yang memuat rencana lengkap pengembangan aplikasi yang digunakan untuk menyamakan pemahaman seluruh anggota tim serta berisi dapat dijelaskan tujuan pikir dan kebutuhan pengguna secara rinci. Nah, untuk struktur umum proposal ada latar belakang masalah, tujuan dan manfaat, kebutuhan pengguna, fitur aplikasi, desain antar muka atau webcam. Yang keenam, jadwal kerja proyek. Ini juga sedikit review saja mengenai wireframe karena kita sudah dari tadi terfokus ke proses rencana saja. Wireframe adalah sketsa awal tampilan aplikasi sebelum didesain secara visual yang menentukan struktur halaman, data elemen, dan alur navigasi, serta digunakan sebagai bahan diskusi dan validasi awal bersama tim atau pengguna. Nah, di sini sudah ada yang pernah buat wireframe? Belum. Banyak sudah ya. Bukan website. Salah Pak. Oh iya, disuruh buat prototipe dulu Pak. Iya. Oke, selanjutnya apa hubungan proposal dengan wireframe? Nah, ini sangat penting karena proposal menjelaskan ide dan perencanaan. Selanjutnya, wireframe menyajikan gambaran visual awal. Yang ketiga, keduanya membantu pengembangan agar sesuai rencana. Dan yang keempat, membantu komunikasi antar tim, desain, dan developer. Nah, ini contoh wireframe-nya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Nanti kelihatan nggak? Selanjutnya ini langsung masuk ke LKPD. Kalian bisa scan ini atau saya kirim saja ke teman kalian. Sudah saya kirim ke grup aja. Karena kalau scan ini kemungkinan enggak itu jelas nggak kelihatan. Sudah masuk Pak? Sudah masuk? Iya. Dan nanti di LKPD sendiri berisi untuk LKPD kelompok 1 dan 2 kalian baca untuk studi kasusnya, dan untuk yang di hasilnya kalian masukkan link Figma sama proposal hidupnya. Nah, nanti setelah selesai kalian nanti presentasi. Presentasinya keduanya proposal dan wireframe-nya. Cuman saya menilainya lebih ke proposalnya untuk fokusnya. Nah, ada yang ditanyakan? Atau sudah paham? Sudah paham. Sudah paham ya? Nah, untuk waktunya ini 45 menit cukup? Cukup. Insya Allah cukup Pak. Atau 30 menit? 45 saja. Baik, kita dikerjakan mulai sekarang.
nomor 2 sampai mana? Ini sudah Oh ya. webcam ini untuk ini begini. Kita begini sederhana aja Pak. Ya nggak apa, karena nanti ke yang kayaknya bentuknya seperti Jadi nanti yang dipresentasikan proposal sama backgroundnya gitu ya. tetap dipresentasikan cuman kayaknya perlu didengar. Waktunya tinggal 5 menit ya. Oh iya Pak. Sudah selesai semuanya. Sudah Pak. Oke, ini untuk presentasinya disiplin atau maju ya langsung aja. Nah, oke, ini untuk yang presentasi yang pertama ada kelompok 1. Bisa langsung presentasi ya. Langsung masuk. Oke, yuk. Presentasinya proposal dulu, baru ke referensi. Untuk proposalnya ini dijelaskan semua dulu. Untuk proposalnya latar belakang sama bentuk fiturnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Blok 1 ingin mempresentasikan tugas kami. Di sini latar belakang. Di SMPN 3 Sejajar, hanya siswa terlibat dalam kegiatan kewirausahaan dan memproduksi berbagai karya kreatif, mulai dari makanan, kerajinan, desain tangan, produk digital hingga jasa servis. Sayangnya promosi produk-produk tersebut masih terbatas pada panggilan sekolah atau akun media sosial bagi yang jangkauannya sempit dan tidak terorganisir. Untuk menjawab tantangan tersebut dibutuhkan sebuah aplikasi berbasis web bernama EduMarket yang berfungsi sebagai katalog terkait untuk mempublikasikan, mempromosikan, dan mengelola produksi karya siswa. Aplikasi ini memungkinkan setiap kelompok usaha siswa untuk mengunggah informasi produk lengkap dengan gambar, harga, dan kontak pemesanan. Guru atau pembina UKM juga dapat melakukan pemantauan kualitas dan perkembangan produk yang dipublikasikan. Kemudian rencana fitur aplikasi yang pertama yaitu ada fitur beranda. Fungsinya menampilkan ringkasan kategori produk dan fitur terbaru. Yang kedua yaitu fitur login pengguna, yaitu fungsinya login siswa dan guru untuk akses fitur manajemen. Yang ketiga yaitu fitur katalog produk, yaitu fungsinya menampilkan semua produk berdasarkan kategori yaitu makanan atau fashion dan lain. Yang keempat data produk, menampilkan deskripsi, harga, gambar, dan neraca pemesanan. Yang kelima gambar produk yaitu form unggah produk oleh siswa seperti nama, kategori, harga, fotonya, dan deskripsi. Yang keenam dashboard user, yaitu fungsinya validasi produk, monitoring siswa dan laporan produk. Yang ketujuh rekomendasi produk, yaitu menampilkan grafik dan data produk yang paling sering dilihat. Oke, mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain atau sedikit masukkan tambahan dulu atau kelompok 1. Ini bisa lihat websitenya dulu. Oh iya, websitenya bisa ditampilkan untuk websitenya dan jelaskan sedikit aja dong. Soalnya kan ini fokusnya cuma ke proposalnya. Saya jelaskan secara singkatnya aja dong. Oke, baik. Di sini terdapat diagram. Ini berbesar kan? Kurang ya. Nah, di sini ada fitur login dan juga sign up. Iya. Lalu terdapat dashboard di mana di sini tuh sesuai dengan studi kasus kan jadi katalog. Jadi ada produk makanan sama produk kerajinan tangan. Lalu tadi kan diminta buat buku. Nah, ini buat katalog makanannya juga. Buat makanan sini ada deskripsi makanan, terus ada harga sama rating buat makanannya. Lalu di sini ada katalog kerajinan tangan juga sama. Lalu di sini ada buku.
Nah, di sini ada kategori novel, non-fiction, short stories. Nah, di sini ini ada judul, terus harga, terus kalau misalnya mau dibeli bisa dimasukkan ke keranjang. Mungkin cukup seperti itu ya ringkasannya. Sudah selesai. Sudah. Mungkin ada tambahan dari kelompok lain? Itu usernya itu ada berapa? User dari User pengguna dari aplikasi sesuai dengan studi kasus tadi kan ada murid, guru, yang berperan sebagai admin itu siapa kan? Kalau bilang sistem kayak gitu kan kayak IKAS gitu kan? ya. Berarti kan ada yang berperan sebagai admin atau Tadi sudah diterapkan pada organisasinya bahwa siswa dapat menambah dan lain-lain dari Mungkin sedikit tambahan dari saya untuk proposalnya di sini juga sudah baik, namun untuk webframe ya karena webframe ini cuman bisa beberapa aja nggak apa-apa, soalnya nilai yang utama di proposalnya. Dan di sini tadi ada berapa isi Mbak? Berapa isi? Mungkin untuk masukannya diperbaiki untuk webframe-nya agar buat pengembangannya lebih bagus ya, biar lebih tertata dan desain untuk webframe-nya bisa terstruktur, bisa digunakan untuk proyek-proyek besar nantinya dapat kalian gunakan sebagai referensi juga. Mungkin cukup itu sih tambahan dari saya. Bisa ditutup untuk presentasi. Prestasi dari klub kami jika dalam tidak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kelompok 1. Terima kasih kelompok 1 ya. Oke, selanjutnya untuk kelompok 2 bisa presentasi ke depan. KKPD-nya di semua ya? Sudah. Sama seperti kelompok tadi ya, dipresentasikan yaitu latar belakang selama perjalanan tidur dengan programnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan presentasikan mengenai proposal pengembangan aplikasi kami. dengan belakang perpustakaan masyarakat di Matrobulan menggunakan peraturan lomba pencatat dan pengelolaan perjalanan buku. Siswa diharuskan datang langsung ke perpustakaan untuk mengecek ketersediaan buku lalu meminta peminjaman surat tulis dalam buku log. Proses ini kerap menimbulkan antrian panjang, resiko kehilangan data dan keterlambatan pengambilan karena tidak adanya sistem hubungan otomatis. Selain itu, minat baca siswa menurun karena akses informasi mengenai buku menarik atau terbaru terbatas. Jadi data terbaik ini kami ingin membuatkan sistem pada perpustakaan tersebut. Perpustakaan ya? Iya, Pak. Untuk fiturnya yang pertama ada beranda, ini berfungsi menampilkan pengantar, highlight buku baru dan menu. Pengguna utama. Yang kedua ada login pengguna, ini akses personal untuk siswa dan admin. Yang ketiga ada pencarian buku, ini berfungsi fitur pencarian berdasarkan judul, penulis atau kategori. Yang keempat ada detail buku, untuk menampilkan informasi lengkap buku dan status ketersediaan. Yang kelima ada peminjaman buku, formulir peminjaman online kuncinya. Yang keenam ada pembelian buku berfungsi sebagai formulir pengembalian online dan peringatan keterlambatan. Yang ketujuh ada rekomendasi buku, ini berfungsi sebagai menampilkan buku populer dan terbaru. Yang terakhir ada dashboard admin, ini untuk mengelola buku, pengguna, riwayat transaksi dan laporan. Ini langsung ditunjukkan langsung ke wireframe-nya. Nah, di sini untuk wireframe dari aplikasi kami kelihatan ya. Nah, ini untuk kronologinya. Nanti di sini ada dua pengguna, yaitu untuk siswa dan petugas perpusnya sebagai admin.
Dan lalu, nah di sini untuk dashboard, nah untuk menampilkan beberapa fitur tadi, katalog buku, peminjaman, pembelian dan lain-lain. Lalu untuk katalog bukunya di sini. Nanti kalau sudah ditambahkan buku, nanti akan tampil di sini untuk judul, penulis dan kategorinya. Lalu, nah ini untuk form peminjamannya. Nah nanti akan ada pakai kayak itu Pak, yang kayak list-listan itu Pak, nanti bukunya apa saja. Ya, nanti bisa dipilih bukunya, lalu dipinjam. Selanjutnya itu untuk pengembaliannya, nanti buku yang dipinjam akan tampil di sini apa aja, lalu nanti dikembalikan. Seperti itu Pak. Sudah. Dari sebelumnya bisa diberi pertanyaan tuh. Mungkin ada pertanyaan di kelompok lain untuk tambahan. Boleh ya nanti menambahkan dari proyek temannya mau tambahkan apa atau tanya apa nggak apa ya kan. Oh iya silakan. Kalau coba bisa jawab bagian dashboard Pak. Itu link atau apa ya? Ya ini kayak link gitu. Nanti kalau kita bacanya katalog buku, nanti akan masuk ke formnya katalog buku ini. Seperti itu Pak. Kenapa kok berupa link? Kan ini ada beberapa halaman gitu. Jadi kan nanti aksesnya kita lewat link ini. Wah, Gitu. Ya, mungkin nanti kalau implementasinya bisa pakai segmen gitu. Iya. Kalau misalkan pakai link di kembangkan pakai segmen. Mungkin ada lagi. Mungkin dari Bapak dan saya. Ya, dan saya pasti ada ya. Oh iya. Ya, untuk tambahan dari saya di fiturnya ini ya cuma ada admin Mas. Ya. Mungkin bisa ditambahkan sebagai guru. Jadi nanti ada 3 user. Terus untuk di webframe-nya, di desain webframe-nya ini sebenarnya lebih mengarah ke bukan webframe sih, langsung aplikasi jadi lalu desain lagi. Dan coba nanti dipelajari lagi untuk desain webframe itu seperti apa yang belum paham atau tanya ke temannya yang tadi sudah bisa. Dan seperti yang ditanyakan kelompok satu tadi ya di sini nanti dengan menggunakan setup entah berbentuk wireframe maupun URL jadi di desain menjadi sebuah sidebar. Jadi kalau ini terlalu simpel gitu. Iya. Dan ini beberapa fitur di sini saya sesuaikan sama yang di fitur proposalnya. Ada yang kurang tapi nggak apa-apa karena background-nya ini cuma buat pemahaman aja karena yang utama hanya proposalnya saya mungkin cuma ini ada tambahan lagi nggak ada? Tutup kelompok. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 12 kelompok 2. Terima kasih ya dunia untuk kelompok 1 dan 2. Dan selanjutnya sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi yang menuju siang hari ini, kita akan melaksanakan post test sama kok soalnya sama yang tadi, cuma nanti kelihatan lah bedanya mana yang sudah paham, mana yang belum. Dibuka lagi ya posisinya. Dan mulai ya. Oke, cepat karena kalian kan mungkin sudah paham. Di sini yang pertama ada Mas Amri, yang kedua ada Mas D, yang ketiga ada Mbak Kami. Kita beri opos untuk 3. Terima kasih untuk teman-teman semuanya sudah mengisi poster kita. Nah selanjutnya dari ketiga
Saya minta untuk kesimpulannya dari pembelajaran di pagi yang sosial ini. Yang pertama bisa ke Mas Amri, boleh? Oke, mungkin yang dapat saya simpulkan dari pembelajaran hari ini itu ya, sebelum merancang sebuah aplikasi Mungkin yang mulai dari Mas juga. Saya sih mungkin proposal itu nanti sebagai cara kita melakukan Mbak Ana, selanjutnya gimana Mbak? Untuk kesimpulannya di kita pembelajaran ini. Baik, untuk kesimpulannya sendiri tadi kita membahas terkait tentang proposal perancangan sebuah aplikasi. Oke, tambahan sedikit dari saya mengenai kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Jadi proposal perencanaan kebutuhan desain awal atau backgroundnya yang sudah tadi dibuat oleh kalian hingga perencanaan anggaran dan output. Oke, itu saja. Ada ditanyakan? Sudah cukup. Untuk menutup pada pembelajaran bisa diikuti. Jawab. Ya, silakan Mbak Alifah dipimpin berdoa. Untuk pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan kita, sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa bersama. Terima kasih Mbak Alifah. Sekian pembelajaran dari saya pada hari ini. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, sama-sama.